Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita Dunia Ternak. Salam ternak sampai beranak, salam kicomania, salam sukses selalu. Jadi teman-teman, saya pribadi mohon maaf karena beberapa waktu saya tidak upload video oleh karena berbagai macam kesibukan, jadi belum sempat. Jadi baru kali ini kita sempatkan lagi karena banyak teman-teman yang berkomentar menanya bagaimana caranya Om supaya burung pastolnya cepat gacor. Bagaimana Om metode perawatannya. Jadi intinya mereka bertanya bagaimana caranya supaya burung murai batu pastol mereka cepat gacor. Jadi saya akan bahas di sini. Ini berdasarkan pengalaman, bukan karena saya hebat, bukan karena saya ini. Saya hanya berbagi pengalaman dari apa yang saya sudah lakukan. Saya bagikan, saya share di sini. Semoga nanti bermanfaat bagi teman-teman yang lain, juga bagi kicomania kita semua ya teman-teman. Jadi jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan juga bagikan, mana tahu ada yang membutuhkan juga ya dari pengalaman saya. Jangan lupa teman-teman ya, dukung terus channel ini. Nah, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham nanti. Om ini seperti ini nggak beres ini, padahal teman-teman sendiri yang simak videonya setengah-setengah jadi gagal paham. Jadi simak sampai selesai, jangan di skip. Oke, check it out. Burung pastol kan kawan, baru pastol, baru selesai habis mabung pertama pastol, udah mau keluar deh. Gimana cara perawatannya ya, jadi simak terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip supaya tahu bagaimana cara bikin pastol cepat gacor seperti ini. Oke teman-teman, itu tadi videonya, video singkat burung pastol ya, burung pastol yang saya punya dari trotol saya rawat. Itu udah pastol, baru habis mabung pastol lah ya, sudah mulai mau bongkar-bongkar, sudah mulai keluar-keluar. Nah, saya akan bagikan tipsnya di sini teman-teman ya. Jadi saya bicara tidak apa ya, tidak berdasarkan pengalaman orang lain, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi teman-teman, pengalaman saya seperti ini. Kita mulai dari rawatan pagi. Nah, jadi kalau burung pastol ini biasanya susah sekali buat bongkar isian, jangankan bongkar isian, ngeplong aja susah ya, paling sulit katanya. Sebenarnya kalau kita rawat rutin dari trotol sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi kalau kadang-kadang kan kita sibuk jadi trotol nggak dirawat, kadang kita nggak kasih fooding sama sekali sampai dia pastol baru kita kasih lagi, itu dongkraknya agak susah. Jadi makanya ini kemarin saya rawat waktu trotol, memang saya kasih fooding tapi nggak terlalu banyak supaya nggak terlalu naik birahinya ya, supaya nggak langsung gacor. Jadi saya pengen pas pastol baru ya, jangan pas lagi trotol dia gacor ya. Ada berbagai macam burung yang masih trotol udah gacor sekali, yang gak enaknya nanti pas dia udah pastol dia udah opor birahi. Jadi itu yang saya hindari, makanya saya pastol baru saya dongkrak ya, cari settingannya. Jadi simak ini teman-teman. Yang pertama kita langsung saja rawatan pagi ya. Burung ini ketika pastol pagi saya keluarkan ya kan. Kalau burung ini jarang-jarang ngembun, paling jam 6 saya keluar ya, jam 6 bangun saya keluarkan burung ini gantung sebentar. Selesai digantung ya, ketemu matahari langsung jemur full ya. Dipaksakan kalau masih pastol itu supaya bagaimana saya supaya birahinya naik, emosinya naik, supaya bisa mau bongkar keluar. Nah tadi bangun pagi langsung saya sambung jemur. Itu kira-kira nanti jam 10 ya. Itu matahari itu 8, 9, 10 langsung saya buat 2 jam. Nah ya pastikan tapi burung pastol ini bulunya sudah rapi, sudah agak kering ya, jangan masih basah total, masih dorong ekor kita langsung jemur, jangan, karena kasihan nanti bulunya keriting. Tapi kalau bulunya udah rapi, udah agak kering, baru kita jemur teman-teman. Jadi kita jemur nanti sampai jam 10. Di situ baru kita kasih ekstra pudingnya. Ekstra pudingnya apa teman-teman? Ekstra pudingnya kita kasih jangkrik. Saya kasih ini jangkrik seperti biasa. Kalau saya rata-rata saya kasih 10-10 pagi sore.
Saya kasih 10-10 habis jemur. Nah, setelah dijemur ya kan, burung ini saya angkat. Habis saya angkat, saya kasih puding 10. Terus ini nggak saya kerodong. Kenapa nggak dikerodong? Saya biasakan burung ini saya letak aja di depan rumah, diangin-anginkan. Itu sampai sore. Kenapa? Supaya mancing birahinya mau berbunyi. Dengan catatan ada burung-burung di sekelilingnya ya, walaupun tidak tidak dekat dengan dia, agak jauh, yang penting dia bisa mendengar. Itu supaya memancing burung itu sendiri mau membalas siulan-siulan burung yang lain, ya kan? Artinya nanti di situ birahinya terpancing. Nah, mulai naik. Nah, itu teman-teman. Saya gantung di tempat yang aman. Tempat yang aman, nyaman, dingin di situ. Nah, terus saya kasih vitamin. Vitaminnya ya seperti biasa yang kemarin-kemarin disimak video saya sebelum ini, ada video saya tuh jebol birahi semua, saya pakai itu semua produk. Jadi itu aja saya pakai, itu vitaminnya kasih sedikit. Nah, nanti selesai sore itu burung saya kasih lagi ekstra pudingnya 10, ya kan? 10 saya kasih ekstra pudingnya lagi 10. Air minumnya tadi ganti seperti air minum biasa. Saya lakukan itu terus rutin. Ini untuk jangkriknya ya, itu jangkrik rutin. Nah, Om pakai kroto enggak? Saya pakai kroto. Krotonya seminggu cukup 2 kali saja karena pastol. Karena saya nggak mau dongkraknya langsung, jadi bertahap ya teman-teman. Biasanya kalau kita seperti itu 2 minggu udah gacor. Jadi saya kasih kroto itu seminggu 2 kali. Rabu Sabtu. Tergantung teman-teman aja mau kasihnya kapan. Yang penting seminggu itu 2 kali. Ada jedahnya ya. Rabu sama Sabtu atau Selasa Jumat ya, Senin Kamis, nggak apa-apa seperti itu. Saya kasih seperti itu. Nah, mandinya Om, mandinya seperti itu juga. Justru yang kadang yang ini karena saya sibuk kerja teman-teman, saya nggak terlalu pusing masalah mandi. Saya kasih cepuk besar aja ya kan di dalam kandangnya itu. 2 hari sekali saya kasih cepuk besar. Nah, kadang kalau dia mau mandi langsung mandi sore. Biasanya di dominan mandi sore. Jadi pas digantung, ditaruh, dia mandi sendiri di cepuk itu. Ya. Dari situ kita bisa lihat nanti dalam seminggu itu berapa kali dia mau mandi. Kalau perlu 1 minggu itu kasih terus saja dicepuk. Walaupun dikasih cepuk besar itu di dalam tempat sangkarnya itu setiap hari, dia nggak bakal mandi setiap hari. Kan dia tahu suhu tubuhnya, dia tahu kapan dia harus mandi, kapan dia nggak mandi. Meskipun taruh tiap hari. Jadi nanti di situ kita tahu kan, kalau kita taruh setiap hari lah di situ selama seminggu, hari-hari apa dia mau mandi. Itu saya taruh seperti itu. Jadi kalau masalah mandi saya nggak pusingkan, karena yang saya kejar gacor. Nanti ketika sudah gacor, di situ saya baru perhatikan, oh seminggu ini berapa kali dia mau mandi. Di situ saya baru dapat settingan mandinya. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau untuk lomba selanjutnya ya, karena ini kan mau ngejar gacornya dulu karena pastol. Ya. Setelah itu teman-teman, ya kan, sore saya kasih puding lagi, selesai saya kasih puding itu saya angkat. Nah Om, malamnya dikerodong nggak? Jujur aja ini nggak pernah saya kerodong, pagi sang sore malam saya nggak pernah kerodong. Apa nggak takut Om masalah kupu-kupu atau apa nanti dimakannya malam? Nggak, karena saya matikan lampu. Jadi saya taruh di depan, karena kami tidur di kamar semua, lampu matikan itu, hanya lampu redup, jadi kupu-kupu aman dari situ, jadi nggak ada. Nah, saya kasih kroto seminggu 2 kali ya teman-teman. Saya seminggu 2 kali. Terus kasih ulah ongkong nggak Om? Sementara ini saya nggak kasih karena saya belum bawa untuk lomba. Kalau untuk adu-adu aja saya semua pakai kroto itu aja sama jangkrik. Nanti kalau cari settingan lomba selanjutnya baru saya coba. Apa kurang emosi atau kurang apa baru saya dongkrak pakai itu mungkin. Tapi sementara ini karena saya kejar gacornya, saya nggak kasih itu. Jadi sebenarnya tipsnya singkat sekali sama teman-teman, mudah. Pagi keluarkan, kasih puding 10, ya kan? Jemur, kasih puding 10. Habis jemur kasih puding 10, kasih vitaminnya, diangin-anginkan sampai sore. Kasih lagi puding, nanti malam sudah digantung aja. Nah, habis itu kan krotonya seminggu 2 kali aja, hitung sendiri. Kalau masalah mandi mau dikasih tiap hari pun dicepuk besar nggak jadi masalah. Nanti dia ngatur sendiri suhu tubuhnya. Ya, kapan dia waktunya mau mandi, dia atur sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot. Nanti kalau kita perhatikan dalam 1 minggu itu, ya kan, berapa kali dia mandi,
Di situ baru kita tahu settingan mandi untuk selanjutnya. Jadi sebenarnya tipsnya singkat sekali teman-teman. Nah, sebenarnya itu aja. Kalau kita lakukan perawatan seperti itu selama 2 minggu, saya percaya bahwa selama 2 minggu nanti itu bakal gacor punya teman-teman yang rawat seperti itu punya teman-teman. Itu baru pastol, baru mulai kering lah, itu baru mulai saya dongkrak seminggu ini, sudah mulai keluar-keluar terus itu. Jadi sebenarnya cukup singkat sekali, cukup mudah. Yang pasti harus konsisten, harus rawat burung apa ya, yang setengah-setengah, harus total. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya channel ini semakin berkembang, dan supaya channel ini juga semakin hari semakin berbagi manfaat kepada teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf mungkin suaranya agak bising karena di samping ini ada kandang kacer ya, kandang ternak, jadi agak sedikit terganggu suaranya. Jadi semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Nah, kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa aja ditinggalkan di kolom komentar dan kita akan bikin videonya. Oke, salam sukses, salam